Nah, orang mana istrinya ini? Orang gunung bang. Oh, daerah ya, daerah Jatisari, pegunungan, Bang. Jatisari pegunungan. Udah ini baru apa itu? Baru nikah katanya orangnya ini. Langsung jualan ini ya. Sebelumnya jualan apa? Iya seperti ini bang. Masih mujangnya itu. Iya bang. Bo- Sahabat Ewasila, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sate cireng ini, enak ini. Baru datang orangnya ini. Ya pagi-pagi kok sudah ada di sini nih. Iya jualan bang. Apa? Ya bang. Gimana? Berjualan. Oh, berjualan. Mencari apa ini? Mencari nafkah. Oh, mencari nafkah ini untuk biaya. Anak istri, Bang. Oh, anak istri ya. Punya anak berapa ini? Udah punya anak satu bang. Satu. Oh, baru baru nikah ya. Baru nikah bang. Dapat berapa tahun? Dapat 1 tahun. Oh, 2 tahun ya. Masih bayi itu ya, balita ya anaknya ya. Balita, Bang. Masih balita. Orang mana istrinya ini? Orang gunung bang. Oh, daerah ya, daerah Jatisari, pegunungan, Bang. Jatisari pegunungan. Udah ini baru apa itu? Baru nikah katanya orangnya ini. Langsung jualan ini ya. Sebelumnya jualan apa? Iya seperti ini bang. Masih mujangnya itu. Iya bang. Bo, udah lama udah jualan ini ya. Udah lama bang. Tapi kok gak pernah Merantau bang. merantau ya. Biasanya kalau daerah sini daerah Pasuruan kayak kabupaten yang tahu saya. Kan sering saya jalan-jalanan apa itu jualan juga ini dulu. Refleksi. Iya. Jualan yang saya sering ke mana-mana itu jualan popron itu. Keliling itu kalau popron itu. Sehari dapat berapa ini, Bang? Nggak mesti bang. Nggak mesti ya. Dapat 600, Bang. Alhamdulillah bang nggak dapat bang. Nggak dapat. Modal berapa ya? Ya modal dikit-dikit bang. Iya, ada 100 modalnya ini. Ya sekiranya seperti itu. Oh, iya, perkiraan itu. Dapatnya 300 paling ya. Alhamdulillah bang. Dapat kalau 300. Insya Allah bang. Insya Allah ya. Kadang-kadang apa nggak pernah. Kadang-kadang bang. Kadang-kadang dapat 300 ya. Kalau banyak bang. Kalau banyak pembelinya ya, kalau ada rezeki ya. Ya kalau nggak ada rezeki ya balik modal aja itu kalau balik ya. Iya alhamdulillah bang. Tapi kalau sisanya jual gimana itu? Solusinya itu? Apa dibuang apa di gimana itu? Keliling bang kalau masih ada Oh bang. iya dikelilingkan itu ya. Keliling kampung. Apa itu menjajakan dagangannya itu. Loh mati nih, udah ya. Udah nyala ini. Bawa banyak arang itu. Bawa banyak bang. Seberapa kilo? 1 kilo aja bang udah cukup. Oh, Itu. berapa 1 kilo itu? Jadi 2 hari nggak apa-apa bisa bang. Enggak, 1 kilo harganya berapa arang? 5.000 bang. Ini murah ya, 5.000. Sudah 1 hari itu. Kebakaran. Ini kebakaran ini. Arangnya orang jual sate cireng ini. Pakai apa? Minyak dah, bensin. Minyak ya, minyak tanah ya. Bensin buat ngurip. Gimana? Kalau mau hidupin bensin. Bensin. Oh, pakai bensin. Pakai bensin. Langsung ya. Nyedot langsung ya. Kalau mau bakar ini enak, gak usah pakai ini tenaga orang untuk ngipas ini, pakai kipas dinamo ini. Oh, ini dinamo kecil ini ya. Pendinginnya pendinginnya elektro. Ini udah udah apa itu jadi bakar, udah jadi api, jadi tapi tetap ini bawa ya kipas ya angin itu ya, apa pakai tanang itu ya. Iya Gitu. kalau akinya nggak kuat. Oke ya, kehabisan aki itu bawa dari dalam ini.
pakai ilir atau Jawanya ilir ini. Ini kalau boleh kenal dengan Mas siapa ini ya? Mas Muhammad Muhammad. Iya. Asli orang anu ya, orang Pasuruan ini ya. Pasuruan. Muhammad. Sebelumnya ini kerja apa dulu? Serabutan bang. Oh, serabutan ya, sembarang ini ya. Barang, Bang. Bangunan pernah. Bangunan. Terus apa lagi? Sales. Sales apa? Sales minuman. Minuman jreng. Bukan. Bukan. Kopi cup. Oh, kopi cup. Lo ikut anu sales ya. Ikut sales. Sebelumnya itu apa? Sebelumnya itu sekolah bang. Sekolah. Oh iya, dari sekolah apa? Lulusan apa ini? SMP bang. SMP lalu nyeles ya. Iya. Setelah nyeles bangunan. Nggak nyeres sudah hampir 1 tahun. Oh, berjalan 1 tahun nyeles ya. Hasilnya gimana nyeles itu? Ya hasilnya ya gila ketipu lah bang. Gimana? Mau bicara Banyak tentang- pelanggannya, banyak pelanggannya. Oh bukan ngirim doang bang. Oh, ngirim-ngirim ya, cuman ngirim-ngirim. Ikut anu itu. Ikut Ikut motor box. iya, motor box agen ya. Apa itu? Ya. Penyalur ya. Penyalur ini, bukan sales. Kalau sales kan ke toko-toko itu ya. Ya. Dari mana itu tempatnya itu? Pasuruan kota apa dari? Dari Sumber Dawit Sari. Oh, sini aja ya. Kata saya Dekat. dari Surabaya sana ke Sidoarjo sana ta. Jadi dari pabriknya, enggak dari pabriknya, enggak langsung dari pabrik ya. Udah Kalau dari pabrik langsung ke gudang bang. oh gudang ya. Itu dari gudang, berarti dari gudang. Bongkar. Enggak. Oh, Bongkar ngisi lagi bang. iya 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 ya. Dari gudang langsung ke toko-toko itu ya. Oh. Bongkar lagi. Persenan atau gimana itu hasilnya? Dan persenan. Bagaimana? Hari anu. Harian. Seperti Harian. bulan bayar mingguan. Oh iya, Kalau mau gajian gajian. bulanan ya. Nah, Ada harian, ada mingguan, ada ceperan itu ya. iya bang. Ada bulanan gitu. Kan banyak itu pendapatannya itu. Banyak. Kok langsung berhenti gimana itu? Wah, aku mau cari yang lain. Oh, yang anu ya, yang bebas-bebas kayak ini ya. Oh ya, jual gak jual terserah ini ya. Kalau itu kan terikat waktu, terikat anu itu harus apa itu, harus jalan meskipun hujan gak hujan harus jalan itu ya. Kalau ini anu ya bebas ini ya. Kalau usaha sendiri ini ya. Tapi penghasilannya gimana, Bang? Ya alhamdulillah bang. Oh, yang penghasilan besar itu gak mau. Nah, jualan ini. Tapi kalau ini kalau besar juga tak ini ya hasilnya ini ya. Alhamdulillah. Kalau banyak bawahnya itu ya. Nggak dimarahin sama orang. Oh iya iya iya. Bah, Ngopi-ngopi bareng sama kopi-kopi apa di warung-warung enak bang. enak ya bebas itu ya. Alah lah lah. Meskipun tidur-tiduran di kerdo di warung-warung nggak apa-apa ya. Tapi gitu. Kalau nggak sabar yang di belakang itu. Payah juga ini. Mana dapatnya uang gitu. Iya, harus sama maklum ini ya. Anak muda ini. Cireng. Ini aja. Ada di dalam tandonannya nih. Iya, Udah habis bang. udah habis. Banyak ini. Ini beli berapa tadi malam ini? Ya, 3, 4 bang. 4, kecil-kecil tapi ya. Apa sapi apa kambing apa kucing? Kucing bang. Kucing. Enak ini sate cireng nih. Sate cireng, sate. Wah itu kok kebul-kebul itu. Iya. Sate. Oh, loh kok tanpa nyala anu apinya itu. Enggak disiram. Siram semua langsung sama rombong itu. Oh iya iya ya biar segar ya. Ini Di pagi bang. enggak apa itu enggak bisa dikendalikan ini apinya iya. Enggak bisa mengendalikan apinya ini. Kalau waktu bakar dibesarkan kalau enggak anu dikecilkan enggak bisa ya. Bisa bang. Enggak bisa gini lah. Bisa. Masa disiram. Hmm.
Disemprot bawa anu ini. Bawa air. Air. Terus dikasih semprot-semprot itu biar nggak nyala terus. Ini kalau di waktu ngampung keliling-keliling tambah besar ini kan kena angin ya. Kalau ngampung ini. Ini udah lapuk ini anunya ini. Belum diganti ini. Nggak bikin sendiri nih ya. Beli nih ya. Beli. Pemanggangannya ini. Berapa pemanggangannya ini? 12.000. 12.000. Dulu. Sekarang. Oh, dapat berapa tahun udah ini? 1 tahunan, Bang. 1 tahun ya sudah lapuk ini sudah anu kena bakar ini. Banyak udah hasilnya ya kalau sudah gini ya. Iya. Dapat apaan ini? Dapat istri. Hah? Dapat istri nah, hanya dapat istri. Malah. Kata saya udah dapat kambing tak apa itu, sapi tak. Ya, hasilnya nggak dibelikan sapi tak. Hasilnya beli sepeda. Oh, sepeda ya. Punya sepeda berapa di rumahnya ini? Punya 1. Ini saja tak? 2. 2. Oh, yang buat istri 1 ya. Sepeda apa ya? Sepeda bed. A bit. Oh. Anu ya. Sepeda metik. Enggak masak-masak ini bakar ini anak-anak ini. Bakar sate ini. Sate cireng ini. Ngebul itu nyala itu apinya itu. Arangnya itu nyala. Sedikit anunya itu ngasih arang itu. Belum gosong ini. Kok lama ini kalau bakar ini? Oh, bahaya. Lama dapatnya uang kalau lama-lama gini. Bakarnya ini. Kalau bakarnya lama itu. Oh, dikasih anu ini, dikasih arang itu. Mau bakar lagi katanya orangnya ini. 1.000 dapat 4 ini, Bang ya? Iya, Bang. Oh, murah ini, enak ini sate cirengnya. Oh, pakai kipas ini. Kipas anu dinamo orangnya ini. Enggak pakai baterai ya. Enak enggak usah ngipas-ngipas orangnya. Itu mau dibakar itu satenya ini. Tadi full itu, Bang ya? Alhamdulillah, Bang. Banyak tinggal dikit udah ya. Mau pulang ini orangnya ini. Mau habis ini. Dapat uang 300 lebih ya? Alhamdulillah, Bang. Oh, masih lebih ya. Ini kan anu pakai apa itu? Bumbu sate. Itu pakai anu dinamo itu. Enak ini enggak usah kipas-kipas orangnya ini. Ini kebul sendiri nih. Kena tiup dinamonya itu. Beli berapaan itu kok banyak itu bakarnya itu? 20.000. Enggak sampai itu. 20.000 itu. Oh, ngebul ini orangnya enggak kelihatan ini. Enggak kelihatan orangnya ini di syuting ini. Itu yang beli aja yang kelihatan ini. Nah, itu senyum-senyum itu. Enak ini. Nah itu dibalik lagi itu. Satenya dibalik itu. Banyak yang mau beli ini, antri ini, banyak antrinya ini. Yang mau beli ini banyak ini. Antri ini. Tinggal sedikit orangnya ini, enggak kebagian nanti ini orang anak-anak ini. Nah itu dibalik-balik sama orangnya ini. Nah, itu sudah gosong itu. Gosong udah anunya satenya itu. Kok saya bukan sate? Nah, ini 1.000 katanya. Yang mana? Sate Apa? Itu kipasnya masih bau. cepat ini anginnya ini. Tiupnya angin ini besar ini. Kasih kuping aja. Enggak repot-repot orangnya ini. Pakai baterai apa ini? Pakai aki, Bang. Oh, aki ya, pakai aki di dalamnya ini. Nah itu pakai aki. Enak gak usah ngipas orangnya ini. Jual kemana aja ini, Bang? Tadi, Bang. Wah, keliling kampung, Bang. Oh, keliling-keliling ya. Gak pernah ke sini ya? Enggak pernah kesini. Baru sekarang ini. Udah. Sekarang baru di malam mah. Kemarin ke sini katanya ya? Dia kan jual tapi Iya. syuting di orang. Iya, ini gak pernah lihat saya ini, baru sering lihat. Biasanya kalau
Kalau kemarin saya jualan ke Nguling kan, pernah ke Nguling kamu? Iya. Iya pernah. Iya bang. Kapan? Oh ini bumbunya ini. Mantap ya. Enak bumbu sate ini. Iya tuh sih. Bumbu sate apa? Ayam apa kambing ini? Ibu-ibu. Iya bang. Komen gue ibu. Oh sate ayam katanya nih. Ini dapat beli 1.000 ini. Enak ini. Bu kasih kecap. Ayo dia. Mah. Enggak pakai sambel lah. Iya bang. Enggak pakai cabe. Enggak usah pakai cabe, langsung campur di sini cabenya ini. Kan jam potong. Digosongkan katanya ini. Gosong-gosong enggak enak oh. Aduh. Rasa kopi nanti kalau gosong itu. Kalau gosong-gosong. Yang nusuk-nusuk siapa ini satenya ini kalau di rumah ini? Oh, disuruh orang bang. Oh, menyuruh orang ya. Boro ini. Mentera. Di Coba nali. Iya. dibayar orang, bayar orang nusuk-nusuknya satenya ini. Ya coba nali. Kalau dinusuk sendiri ini lama ini kalau kalau sendirian ini. Enak ini dapat 1.000 itu. Dapat 4.000 itu. Ya. Ya, ini lagi mau goreng lagi ini. Ini masih belum ini. Mana orangnya ini? Gak ada yang beli, gak ada yang yang ngambilnya itu. Aku kebul-kebul. Mau bakar sendiri anak-anak ini ya? Bukan orangnya nggak bakar. Lagi naneng. Lagi naneng. Iya itu, aduh, itu kebul-kebul itu. Jangan digosongkan kalau bakar itu. Nanti jadi kopi nanti ini kalau gosong itu. Dibalak-balik. Kalau tumpang tindih nih kalau bakarnya ini. Dari tempat yang itu. Jalan. Aku ngebul ini satenya ini. Beli berapaan ini anak-anak ini? 5.000. 1.000 itu yang dapat 3 berapa itu? Heboh. 1.000 dapat 3. Yang dapat banyak itu 2.000. 2.000. Oleh pakai nasional. Dapat 4 1.000. Kalau 2.000 dapat 8 ini. Bumbunya itu ngasih ambil sendiri enggak? Orangnya sendiri kalau bumbunya ini. Kalau ngasih bumbu ini cuman bakar saja ini anak-anak ini. Pernah ke Madura? Jalan apa itu? Jaga toko ikan bang. Toko ikan hias. Apa agen? Bukan. Penyalur apa agen apa agennya ya? Toko besar itu. Oh, pusat perikanan. Perikanan, pasar ikan. Tak ikan laut apa ikan Ikan hias. Oh, ikan hias ya. Banyak hasilnya itu. Apalagi melihara sendiri itu. Corona berhenti bang. Oh iya. Ya keterbatasan banyak yang diberhentikan kadang-kadang. Iya waktu itu waktu pandemi itu kerja ada di Madura. Terus suruh pulang gitu. Ya pulang kampung sendiri lah. Oh, kamu pulang kampung takut ya? Takut kena itu penyakit itu Covid. Setelah itu lah jualan ini ya. Setelah itu menikah. berhenti bang. Berarti Kak, setelah itu Kak ke loh, itu sudah punya istri apa belum ini? Sudah punya anak bang. Oh alah. Jadi setelah sales berarti ini ya nikah ya? Setelah selesai. Silakan like, comment, subscribe. Sahabat kuliner Al-Wasilah, sedikit kami berbagi tentang menikah. Dijelaskan oleh Syekh Zakaria Al-Ansori dalam kitab Fathul Wahab. Menikah secara bahasa memiliki makna berkumpul atau bersetubuh, dan secara syar'i berarti akad yang menyimpan makna diperbolehkannya bersetubuh dengan menggunakan lafaz nikah atau sejenisnya.
Al-Imam Abul Hasan Naisaburi berkata, menurut Al-Azhari, an-nikah dalam bahasa Arab pada asalnya bermakna al-wat'u atau persetubuhan. Perkawinan disebut nikah karena menjadi sebab persetubuhan. Sedangkan nikah menurut para ulama madhab 4 sebagai berikut. Madhab Syafi'i, menikah yakni akad yang mencakup pembolehan melakukan hubungan seksual dengan lafaz nikah, tazwij atau lafaz yang maknanya sepadan. Madhab Maliki, menikah merupakan sebuah akad yang menghalalkan hubungan seksual dengan wanita atau pria yang bukan mahram, bukan majusi, bukan hamba sahaya, milik ahli kitab, menggunakan lafaz siwa. Madhab Hanafi, nikah yaitu adat yang berarti mendapatkan hak milik untuk melakukan hubungan seksual dengan seorang perempuan atau laki-laki yang tidak ada halangan untuk dinikahi secara syar'i. Madhab Hambali, nikah adalah akad perkawinan atau akad yang diakui di dalamnya lafaz nikah, tazwij, dan lafaz yang punya makna sepadan. Nikah adalah salah satu sunnah para rasul. Selain bernilai ibadah, juga ada nilai lain yang terkandung dalam pernikahan tersebut. Salah satunya adalah ketentraman batin saat memiliki pasangan hidup yang memiliki visi yang sama atau tidak memiliki kesamaan. Seperti halnya Nabi Adam alaihissalam, walaupun berada di dalam surga sebelum Allah menciptakan ibunda Hawa, ia pun gelisah karena tidak mempunyai pendamping atau pasangan hidupnya. Juga menikah terdapat banyak fadilah keutamaannya. Bagi orang yang menikah, kadangkala menikah dapat mengembalikan semangat kepemudaan. Karena ketika jiwa merasa tentram, tubuh akan menjadi giat. Di dalam kitab Lubabul Hadis bab ke-25, Imam As-Suyuti mengatakan banyak hadis tentang fadilah dan keutamaan menikah, di antaranya dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menikah itu termasuk dari sunnahku. Siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka ia tidak mengikuti jalanku. Menikahlah, karena sungguh aku membanggakan kalian atas umat-umat yang lainnya. Siapa yang mempunyai kekayaan, maka menikahlah, dan siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena sungguh puasa itu tameng baginya. Hadis rawi Ibnu Majah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menikah maka sungguh ia telah diberi setengahnya ibadah. Hadis rawi Abu Ya'la. Dari Al-Mikdam dan Ma'di Kariba, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang kamu nafkahkan kepada istrimu, maka bagimu hal itu adalah sedekah. Hadis rawi Ahmad dan Tabrani. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perempuan-perempuan merdeka itu baiknya rumah, sedangkan budak-budak perempuan itu rusaknya rumah. Hadis rawi Ad-Dailami dan As-Sa'labi. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, carilah rezeki dengan menikah. Hadis rawi Ad-Dailami. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang ingin bertemu Allah dalam keadaan suci dan disucikan, maka menikahlah dengan perempuan-perempuan merdeka. Hadis rawi Ibnu Majah. Di samping menikah itu banyak fadilahnya dan keutamaan. Juga menikah punya tujuan, di antaranya yaitu untuk memenuhi sebagai kebutuhan manusiawi, terutama dalam hal kebutuhan biologis, akan tersalurkan dengan benar serta sesuai dengan aturan Allah dan syariat Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, wahai para pemuda,
Barang siapa dari kamu yang telah mampu memikul tanggung jawab keluarga, hendaknya kamu segera menikah, karena dengan menikah engkau akan lebih mampu untuk menundukkan pandangan serta menjaga kemaluanmu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Juga dengan menikah diharapkan tujuannya akan meningkatkan amal ibadah kita, lebih taat serta saling meningkatkan ketakwaan. Rasulullah SAW pernah bersabda, apabila seorang hamba menikah, maka telah sempurnalah separuh agamanya. Maka takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk separuh sisanya. Hadis riwayat Baihaqi. Kemudian juga menikah bertujuan membangun sebuah keluarga yang damai, nyaman, tentram, terwujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, penuh dengan cinta kasih sayang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia yang menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu kemudian cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih serta rasa sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi para kaum yang berpikir. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Tujuan menikah berikutnya adalah untuk mendapatkan keturunan generasi yang akan meneruskan nasab keluarga berupa anak-anak yang soleh dan solihah, dan akan melahirkan dari pasangan yang selalu taat beribadah kepada Allah. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, nikahilah perempuan-perempuan yang bersifat penyayang serta subur atau banyak anak, karena aku akan berbangga-bangga dengan jumlah kalian di hadapan umat-umat lainnya kelak saat datang hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban, dan Tabrani. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat An-Nisa ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم. Yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang menciptakan kamu dari satu jiwa, dan darinya Dia menciptakan jodohnya dan mengembangbiakkan dari keduanya banyak laki-laki dan perempuan. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan namanya kamu saling bertanya, terutama mengenai hubungan tali kekerabatan.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pengawas atas kamu. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Untuk mencapai tujuan menikah seperti di atas, yang tentunya nikah tersebut sesuai tuntunan ajaran para ulama dan syariah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu kita perlu mengetahui juga memahami tentang jenis-jenis nikah yang diharamkan, yang harus kita tinggalkan, bukan untuk ditiru. Sedangkan jenis-jenis pernikahan yang diharamkan yang dapat kami rangkum dari berbagai sumber, yaitu sebanyak 12 jenis macam pernikahan yang terjadi dari zaman jahiliyah sampai pada saat ini. Mungkin lebih dari itu. Walaupun di sini kemungkinan penjelasannya kurang lengkap, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, yaitu nikahnya bagi orang yang menjalankan ihram atau sedang menjalankan ibadah haji atau umroh dan melakukan tahallul, maka hukum nikah tersebut adalah haram dan dianggap batal. Akan tetapi kalau memang ingin melangsungkan pernikahan, maka hal tersebut bisa dilakukan setelah selesai menjalankan ibadah haji maupun umrohnya, seperti dalam sebuah hadis yang mengatakan, seorang yang sedang berikhram tidak boleh menikah dan tidak boleh dinikahkan dan tidak boleh meminang. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi. Berikut yang kedua, jenis pernikahan yang diharamkan adalah pernikahan al-istibda, yaitu suami memperbolehkan memaksa membawa istrinya untuk tidur dengan pria lain atau dengan orang tertentu, yang mana orang lain tersebut dikenal dengan sifat keberanian dan kedermawanannya, dan setelah hamil pihak istri dipaksa untuk kembali kepada suami yang semulanya. Tujuannya agar nantinya sang istri melahirkan anak sepertinya atau orang lain tersebut. Pernikahan jenis ini ada pada zaman jahiliyah, seperti dalam hadis yang mana Imam Al-Bukhari meriwayatkan juga dari Aisyah radhiyallahu anhuma, bahwa dia mengatakan, seorang pria berkata kepada istrinya ketika telah bersih hari haidnya, pergilah kepada si fulan lalu mintalah tidur dengannya. Kemudian suaminya menyingkirinya dan tidak menyentuhnya selamanya hingga nampak kehamilannya dari pria yang diminta menidurinya. Jika kehamilannya telah tampak, maka suaminya menyetubuhinya. Ia melakukan demikian hanyalah karena menginginkan kelahiran anak. Karenanya nikah ini disebut nikah al-istibda. Dalam hadis lain, Al-Bukhari meriwayatkan juga dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anhuma, bahwa dia mengatakan tentang perkawinan ini, orang banyak berkumpul lalu mendatangi seorang wanita. Ia tidak menolak siapa saja yang datang kepadanya. Mereka adalah pelacur yang menancapkan bendera di depan pintu rumah mereka sebagai tanda. Siapa yang menginginkan mereka, ia boleh mendatangi mereka. Jika salah seorang dari mereka hamil dan melahirkan bayi yang dikandungnya, maka kaum pria yang pernah menidurinya dikumpulkan kepadanya dan mereka memanggil al-qafah untuk mereka. Kemudian mereka menyambungkan anaknya kepada orang yang mereka lihat memiliki kemiripan atau memiliki kemiripan. Lalu wanita itu memberikan nama untuk kepadanya dan ia dipanggil dengan menyebut nama anaknya seperti Abu Fulan, yang berarti ayah si Fulan. Ia tidak dapat menolak hal itu. Kemudian juga yang ketiga, diharamkan pernikahan atau menikahi wanita yang sedang iddah, yaitu wanita atau perempuan yang sudah menikah kemudian mengalami perceraian pasangan tersebut, baik dikarenakan suaminya menceraikannya atau suaminya meninggal dunia. Maka wanita tersebut harus menjalani masa iddah terlebih dahulu.
selama 3 bulan 10 hari atau dengan perhitungan masa haid, yaitu dalam masa 3 kali haid dan dari haid pertama setelah perceraian itu selesailah masa iddahnya. Setelah masa iddah selesai, maka perempuan tersebut baru bisa menikah lagi jika memang menginginkannya, tidak masalah. Namun hukum nikahnya menjadi haram ketika pada saat perempuan tersebut belum selesai masa iddahnya tetapi sudah menyelenggarakan pernikahan. Syekh Kamil pernah mengatakan bahwa jika menikahinya sebelum masa iddah selesai, maka pernikahan tersebut adalah batal, baik saat itu sudah melakukan hubungan suami istri ataupun belum, atau sudah berjalan dalam waktu lama ataupun belum, naudzubillah. Selain itu, dalam hal tersebut antara keduanya juga tidak ada warisan dan tidak ada tanggung jawab untuk memberikan nafkah dan mahar untuk pihak perempuan. Syekh Kamil juga mengatakan bahwa jika salah satu pihak atau keduanya sudah mengetahui tentang tidak diperbolehkannya nikah saat masa iddah, maka mereka akan mendapatkan hukuman sebagai orang yang sudah melakukan zina. Hukumannya tersebut adalah berupa rajam. Berikut jenis pernikahan haram yang keempat atau haramnya di dalam pernikahannya, yaitu nikah badal atau tukar menukar istri, di mana pihak istri tidak diberi hak untuk berpendapat atau mengambil keputusan, sehingga keputusan hanya ditentukan oleh suami, serta ada dua suami yang melakukan kesepakatan untuk bertukar istri, maka termasuk nikah badal, yaitu jenis pernikahan haram. Kemudian yang kelima, nikah yang diharamkan adalah nikah mut'ah, merupakan pernikahan yang bertujuan untuk kenikmatan dari kesenangan dan kesenangan semata. Perkawinan satu ini dengan menetapkan batas waktu tertentu, misal seminggu atau beberapa hari, sehingga bila masa waktu telah habis, mereka bercerai atau bukan lagi pasangan suami istri. Nabi Muhammad SAW telah melarang nikah mut'ah ini secara langsung karena saat itu di zaman Nabi SAW juga terjadi pernikahan mut'ah atau pernikahan kontrak yang dikenal sekarang. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW melarang nikah mut'ah dan juga daging keledai peliharaan pada masa perang Babir. Ibnu Qudamah rahimahullah berkata, arti nikah mut'ah ialah menikah wanita sementara waktu. Misalnya, seorang mengatakan, aku menikahimu dengan putri selama sebulan, setahun, atau hingga berakhirnya musim. Ini adalah pernikahan yang batil. Ahmad menasihkannya dengan ucapannya, nikah mut'ah adalah haram. Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah berkata, semua nikah mut'ah adalah semua nikah hingga suatu masa, baik pendek maupun lama, yaitu seorang berkata kepada wanita, aku menikahimu sehari, 10 hari, atau sebulan. Kemudian dia melanjutkan, demikian pula nikah hingga waktu tertentu atau tidak diketahui, maka pernikahannya dianggap tidak sah. Akibat nikah mut'ah seperti kutipan syairnya Abul Ghanaim Muhammad bin Ali An-Nursi Al-Kuf mengatakan yang diantaranya, wanita mempunyai 2 suami dalam keadaan suci, dan dalam keadaan suci pula ia mempunyai 7 suami. Jika yang ini menceraikannya, maka yang itu mengambilnya. Dengan bantuan wanita ini dari semua orang mendapatkan mut'ah dalam rahimnya. Ibnu Hazmi rahimahullah berkata, nikah mut'ah tidak diperbolehkan, yaitu pernikahan hingga waktu tertentu,
Hal ini pernah dihalalkan pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah menghapusnya melalui lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk selamanya hingga hari kiamat. Juga yang keenam, pernikahan yang haram atau tidak diperbolehkan adalah pernikahan dengan perempuan yang memiliki hubungan darah, atau menikah dengan saudara kandung atau masih memiliki hubungan darah tidaklah diperbolehkan. Hukum nikah ini adalah haram. Hal tersebut juga sudah dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات العم وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وخلائل أبنائكم الذين من أصحابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. صدق الله العظيم. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anak perempuan, saudara-saudara perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dan saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusuimu, saudara-saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu atau mertua, anak-anak perempuan dari istrimu atau anak tiri yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu menikahinya dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu, menantu, dan diharamkan mengumpulkan dalam pernikahan dua perempuan yang bersaudara kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Berikutnya ketujuh, pernikahan haram ialah pernikahan yang dilakukan dengan perempuan non-muslim selain Yahudi dan Nasrani. Hal ini pun sudah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 5.
Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma uhilla lakumut thayyibatu wa ta'amul ladina utul kitaba hillun lakum wa ta'amukum hillun lakum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladina utul kitaba min qablikum idza ataytumuhunna ujurahunna إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق الله العظيم. Yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik, makanan sembelihan ahli kitab untuk halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka, dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman, dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Kedelapan nikah yang diharamkan lainnya adalah jenis nikah muhalil. Nikah muhalil adalah seorang perempuan muslim yang sudah mendapatkan talak 3 oleh sang suami, dan suaminya tersebut haram kembali lagi dengannya, sebagaimana penjelasan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 230. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Shadaqallahul adzim. Yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jika suami telah mentalaknya sesudah dijatuhkan talak yang kedua, maka perempuan itu tidaklah lagi halal baginya hingga ia menikahi laki-laki lain. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Juga dijelaskan dalam hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Tirmidzi, Rasulullah melaknat muhalil dan muhallallahu. Hadis rawi Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Tirmidzi. Kenapa nikah muhalil ini diharamkan? Dulu di zaman jahiliyah, seorang suami bukan hanya 1 atau 2 kali mentalak istrinya, akan tetapi berpuluh-puluh kali, tidak terhitung jumlahnya. Datang syariah Islam, suami hanya diperbolehkan mentalak istrinya 2 kali saja, dan masih bisa rujuk kembali. Kalau rujuknya hingga batas masa iddahnya, maka harus memperbarui nikahnya, karena masuk pada talak bain zuhro atau nikah seperti biasanya, termasuk ada saksi, wali, mahar, ijab kabul, syarat rukunnya terpenuhi semua.
Akan tetapi kalau masa iddahnya masih belum habis, sudah tidur bersama, berarti sudah rujuk kembali, atau hanya cukup berkata rojak tuki atau aku balik padamu, atau dengan kata-kata lain yang sifatnya menyambung lagi hubungan suami istri. Dalam masa iddahnya, wanita yang ditalak 1 dan 2 wanita tersebut tidak boleh keluar dari rumah suaminya agar rujuknya lebih mudah dan gampang, dan suami punya hak untuk kembali rujuk. Akan tetapi kalau sudah talak 3, mantan istri tidak harus serumah dengan mantan suaminya, karena masa iddahnya itu bisa jadi untuk membuktikan apa ada janin di dalam rahim atau kosong dalam perut mantan istri tersebut, seperti halnya masa iddahnya istri yang ditinggal dunia oleh sang suaminya. Dalam talak 3 ini, suami pertamanya bisa menikahi mantan istrinya lagi, akan tetapi masih harus melalui beberapa syarat dan ketentuan, termasuk mantan istrinya terlebih dahulu menikah dengan orang lain secara sah syarat rukunnya. Juga nikahnya tidak ada desain, settingan atau pura-pura di dalamnya ala sinetron. Juga mantan istri sudah merasakan usailahnya atau madunya dalam pernikahan tersebut, dan mantan suami tidak boleh memaksa kedua pasangan supaya bercerai. Karena talak 3 ini talak yang tidak memberi hak merujuk bagi mantan suami, apalagi sang istri sudah move on dan merasa nyaman dengan suami barunya, maka tidak ada harapan bagi mantan suaminya untuk kembali. Terkecuali kok tiba-tiba mantan istri tersebut bercerai lagi dengan suami barunya, atau suami barunya meninggal dunia, masa iddahnya sudah dijalani dan ia menjanda lagi yang kedua kalinya. Disinilah yang dimaksud hadis dan ayat tersebut di atas. Bagi yang paham, pencet subscribe, like, komen. Lantas letak keharamannya di mana? Letak keharamannya yang kami maksud yaitu nikah muhalil yang di sini yang didesain, di mana seorang yang menikah untuk tujuan muhalil saja karena setelah itu akan ditalaknya. Bisa jadi mantan suami menyewa seorang penjantan untuk menikahi, setelah itu disuruh mentalaknya. Atau seseorang unyu-unyu ingin menjadi muhallahu, menikahinya, setelah itu mentalaknya, agar pasangan yang sudah talak 3 bisa kembali lagi. Halal dinikahinya, tujuannya iya. Akan tetapi seumpama mantan suami tersebut minta tolong pada seseorang, kemudian orang tersebut menyuruh orang lain untuk menikahi mantan istrinya atau pemohon, menurut Imam Asy-Syafi'i hukumnya makruh, akan tetapi ulama yang lainnya melaknatnya. Hal tersebut bisa ditolong, kata Buya Yahya, kalau kasusnya sangat mendesak. Dan untuk lebih jelasnya agar tidak salah paham, klik link yang saya taruh di deskripsi video ini. Ke-9, pernikahan yang diharamkan adalah menikahnya bagi seorang yang berselingkuh, berkhianat atau pelakor. Bisa jadi karena LBK atau cinta lama bersemi kembali. Jelasnya upaya yang akan merusak rumah tangga orang lain adalah haram, dan itu dilarang oleh Allah sebagaimana diterangkan dalam firman-Nya Quran surat Yusuf ayat 52 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna Allah la yahdi kaidal kha'inin. Sadaqallahul adzim.
yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Allah tidak akan memberi hidayah terhadap tipu daya orang-orang yang berkhianat. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Juga pengkhianat akan menghilangkan keberkahan dalam keluarga, sehingga rumah tangga akan terasa suram, sesak dan sempit meskipun perbuatan khianatnya tidak diketahui. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, ketika khianat terjadi di suatu rumah, akan hilanglah keberkahan. Seperti dalam hadis Nabi SAW bersabda, dan barang siapa yang merusak hubungan seorang istri dengan suaminya, maka ia bukan termasuk dari golongan kami. Hadis rawahu An-Nasa'i. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anha ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, bukan bagian dari kami orang yang menipu seorang perempuan atas suaminya atau seorang budak atas tuannya. Hadis rawahu Abu Daud. Juga Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya iblis menempatkan singgahsananya di atas air, lalu menyebar anak buahnya ke berbagai penjuru. Yang paling dekat dengan sang iblis adalah yang kemampuan fitnahnya paling hebat di antara mereka. Salah seorang dari anak buah itu datang kepadanya dan melapor bahwa dirinya telah berbuat begini dan begitu. Maka sang iblis berkata, kamu belum berbuat sesuatu. Lalu seorang anak buah lainnya datang dengan melapor bahwa dia telah berbuat begini dan begitu, sehingga mampu memisahkan antara seorang suami dan istrinya. Maka sang iblis menjadikan sang anak buah ini sebagai orang yang dekat dengannya. Dan iblis berkata, tindakanmu sangat bagus sekali, lalu mendekapnya. Hadis rawahu Muslim. Nabi SAW bersabda, tidak halal bagi orang wanita meminta kepada suaminya agar sang suami mencerai wanita lain yang menjadi istrinya dengan maksud agar sang wanita ini memonopoli piringnya. Sesungguhnya hak dia adalah apa yang telah ditetapkan untuknya sesuai dengan kedudukannya wanita dalam Islam. Hadis muttafaqun alaih. Juga hadis dari Abu Hurairah yang sampai kepada Rasulullah SAW, ia bersabda, janganlah seorang perempuan meminta perceraian saudaranya untuk membalik agar tumpah isi nampannya. Hadis rawahu Tirmidzi. Ulama dari kalangan mazhab Maliki menyatakan, jika sesungguhnya orang yang sudah merusak istri orang lain supaya bisa menikahi wanita tersebut sesudah dicerai, haram hukumnya untuk orang tersebut menikahi wanita itu sampai kapanpun. Selain itu, Imam Al-Haytami juga mengkategorikan perbuatan dosa ini menjadi dosa yang besar dalam kitabnya, yakni Al-Jawazir Al-Tiraf Al-Khabair. Beliau menyebutkan jika dosa besar yang ke-257 dan 258 adalah merusak seorang wanita agar terpisah dari suaminya dan merusak orang suami agar terpisah dari istrinya. Menurut ketegasan dari mazhab Maliki, apabila ada seorang istri yang merusak hubungan suami istri, kemudian sang suami menceraikan wanita tersebut itu, dan lelaki selingkuhannya menikahi perempuan itu setelah masa iddahnya, maka pernikahannya harus dibatalkan. Hal ini tetap berlaku meski telah terjadi akad nikah. Alasan utama ketentuan ini yaitu ada kerusakan dalam akad. Pandangan ini diambil dari Ibnu Arafah yang menjelaskan bahwa siapapun yang berusaha memisahkan wanita dari suaminya agar mampu menikahi perempuan itu, maka tidak mungkin baginya untuk menikahinya. Berdasarkan penjelasan di atas diketahui, hukum menikah dengan selingkuhan yaitu wanita itu
menjadi haram dinikahi oleh lelaki selingkuhannya selamanya. Namun ada pandangan lain bahwa keharaman itu tidak terjadi selamanya. Menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i, pihak yang merusak adalah orang yang fasik dan tindakannya adalah maksiat paling mungkar dan dosa paling keji. Berikutnya yang ke-10 juga nikah yang diharamkan adalah jenis nikah sihor, di mana pernikahan ini merupakan seseorang yang menikahkan anak perempuannya dengan syarat orang yang menikah dengan anaknya itu juga menikahkan anak perempuan yang ia miliki dengannya. Pernikahan ini dilarang juga tidak ada tanggung jawab untuk memberikan nafkah atau kewajiban memberikan mas kawin dan warisan. Syekh Kamil mengatakan bahwa jika orang yang melakukan nikah sihor sudah mengetahui bahwa hal tersebut dilarang tapi tetap melakukannya, maka ada hukuman yang diterima, bahwa anak dari hasil pernikahan tersebut tidak diberikan untuknya. Dijelaskan dalam sebuah hadis sebagai berikut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang melaksanakan nikah sihor. Nikah sihor itu adalah seorang laki-laki mengatakan kepada laki-laki lain, nikahkan aku dengan putrimu, maka aku akan menikahkan kamu dengan putriku. Atau nikahkan aku dengan saudara perempuanmu, maka aku akan menikahkan kamu dengan saudara perempuanku. Hadis riwayat Muslim. Meskipun begitu, nikah sihor ini juga menimbulkan perdebatan. Menurut Ibnu Qasim, nikah sihor tetaplah sah jika sudah melakukan hubungan badan. Lalu menurut Imam Asy-Syafi'i, nikah sihor akan menjadi batal jika mahar tidak disebutkan dalamnya. Menurut Imam Asy-Syafi'i, keduanya diharuskan untuk membayar mahar dengan jumlah yang sama saat meninggal dunia atau sudah melakukan hubungan badan. Atau jika menceraikannya sebelum melakukan hubungan badan, maka harus membayar setengah dari mahar. Ke-11 pernikahan yang diharamkan yaitu menikahi hamba sahaya atau budak amat. Budak perempuan akan tetapi halal menggaulinya. Ketika itu masih adanya sistem perbudakan dan dihapusnya secara pelan-pelan, dan yang paling afdol adalah dibebaskan hanya dengan ucapan saja, baik secara sharih atau kinayah, seperti halnya mentalak istrinya. Allah menghalalkan menggauli istri-istri juga budak. Disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Mu'min ayat 5-7. Bismillahirrahmanirrahim. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. صدق الله العظيم. Yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari yang di balik itu, maka itulah orang-orang yang melampaui batas. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Ayat di atas tersebut juga mengenal halalnya hamba sahaya yang dimiliki oleh tuannya, yang artinya ia boleh disetubuhi layaknya istrinya sendiri.
Bahkan para ulama tidak berselisih pendapat tentang bolehnya menyetubui hamba sahaya yang telah sah dimiliki, sekalipun tanpa melalui akad nikah. Ibnu Qudamah berkata, hamba sahaya memberikan manfaat dalam kepemilikan, termasuk di dalamnya adalah bolehnya disetubui oleh tuannya, seperti dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah dari Abu Dar Al-Ghifari. Nabi SAW bersabda, hubungan badan antara kalian dengan istri atau hamba sahaya kalian adalah sedekah. Para sahabat lantas ada yang bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, apakah dengan kami mendatangi istri kami dengan syahwat itu mendapatkan pahala? Beliau menjawab, bukankah jika kalian bersetubuh pada yang haram kalian mendapatkan dosa? Oleh karenanya jika kalian bersetubuh pada yang halal, tentu kalian akan mendapatkan pahala. Hadis riwayat Muslim. Al-Qadhi Abu Suja Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Asqalani Al-Asfahani rahimahullah mengatakan, menikah hukumnya dianjurkan bagi orang yang berkeinginan untuk menikah. Seorang laki-laki merdeka boleh menikahi 4 orang perempuan merdeka, dan seorang budak laki-laki boleh menikahi 2 orang perempuan. Seorang laki-laki yang merdeka tidak boleh menikahi budak kecuali dengan 2 syarat: tidak mampu memberi mahar untuk wanita merdeka dan takut terjatuh kepada zina. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Fankihu ma taba lakum min nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Sadaqallahul adzim. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi 2, 3, atau 4. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Perbudakan adalah bukan produk orang Islam, akan tetapi Allah memberantas semua itu dengan secara pelan-pelan, dan diberikannya berbagai jalan atau cara yang tidak merugikan para pemilik budaknya yang harganya fantastis. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, barang siapa membebaskan budak yang muslim, niscaya Allah akan membebaskan setiap anggota badannya dengan sebab anggota badan budak tersebut, sehingga kemaluan dengan kemaluannya. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Abu Umamah dan sahabat yang lain, siapa saja seorang muslim yang membebaskan seorang budak yang muslim, maka perbuatannya itu akan menjadi pembebasan dirinya dari api neraka. Sesungguhnya Islam datang pada saat perbudakan telah tersebar di mana-mana. Karena itu tidaklah pantas bagi syariat Islam yang adil, yang menjaga jiwa, harta, dan kehormatan seseorang manusia, untuk mewajibkan kepada manusia agar membuang harta mereka secara sekaligus. Setelah Islam datang, Islam menyatakan bahwa seluruh manusia adalah merdeka dan tidak bisa menjadi budak begitu saja. Syarat untuk diperbudaknya seorang manusia berbeda dengan pembantu rumah tangga. Syaratnya adalah sebagai berikut, yaitu kafir atau non-muslim menjadi tawanan kaum muslimin, juga ditawan karena peperangan, serta panglima perang muslim tidak memberikan alternatif lain kepada orang tersebut. Jadi dapat kita lihat di sini bahwa budak atau hamba sahaya asalnya dari tahanan non-muslim atau orang kafir yang lakinya banyak
terbunuh dalam peperangan. Maka sebagian bininya ada yang diambil untuk dijadikan budak, atau mereka pun dapat ditangkap oleh para pedagang budak yang akhirnya menjerumuskan mereka juga dalam perbudakan yang mempunyai nilai yang sangat tinggi. Jadi jelas bukan pembantu rumah tangga yang dulunya ada yang salah paham terjadinya kekerasan. Pembantu rumah tangga adalah orang merdeka. Islam menilai seorang budak sebagai saudara bagi tuannya. Di sisi lain, Islam mengusahakan kemerdekaan seorang budak dengan beberapa jalan, baik secara paksa maupun sukarela atau sebagai kafaroh atau penebus dosa. Barang siapa memiliki budak yang ternyata masih kerabat dekatnya atau mahramnya, maka wajib atas secara terpaksa berdasarkan hadis Nabi SAW. Barang siapa memiliki budak yang termasuk kerabatnya bahkan mahramnya, maka budak itu merdeka. Salah satu hikmah dari diperbolehkannya menggauli budak wanita dalam Islam adalah sebagai salah satu cara menghilangkan perbudakan itu sendiri. Status anak yang lahir dari hasil hubungan budak wanita dengan majikannya adalah anak yang merdeka, sebagai anak kandung dari ayahnya yang muslim, yang berhak menyandang nama bapaknya, menerima nafkah, pendidikan serta warisan jika ayahnya meninggal. Budak wanita tersebut pun barulah statusnya menjadi ummul walad, yang dilarang untuk dijual atau diberikan pada orang lain. Ummul walad pun otomatis merdeka begitu majikannya mati. Bagi yang paham, pencet subscribe, like, komen. Seperti hadis dari Ibnu Abbas telah bersabda Rasulullah SAW, tiap-tiap ummul walad maka merdekalah ia setelah majikannya mati. Hadis rawahu Ibnu Majah dan Hakim. Yang ke-12 juga termasuk pernikahan yang diharamkan adalah seperti yang kami sampaikan di video yang lalu, yaitu haram pernikahan bagi orang menikah yang berkehendak untuk menyakiti wanita yang dinikahinya, yang membuat mudarat pada wanitanya tersebut. Sahabat kuliner Al-Wasilah, dari 12 jenis pernikahan yang diharamkan, tentulah bagi seorang muslim yang taat, di samping menghindari pernikahan yang seperti tersebut juga harus ditinggalkan jenis-jenis pernikahan seperti itu. Berikut ini adalah jenis-jenis wanita yang dilarang dinikahi seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali melarang untuk menikahi 4 jenis wanita sebagai berikut. Pertama, yaitu wanita yang selalu minta cerai setiap saat tanpa sebab. Kedua, yaitu wanita yang berbangga-bangga dengan hal-hal duniawi. Ketiga, yaitu wanita fasik yang suka berselingkuh. Keempat, yaitu wanita yang bersikap tinggi hati dari suaminya dalam hal perkataan maupun perbuatan. Sedangkan wanita yang dianjurkan untuk dinikahi seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi. Ibnu Majah meriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda, nikahlah dengan gadis perawan, sebab mereka itu lebih manis bibirnya, lebih subur rahimnya, dan lebih ridho dengan yang sedikit. Nikah adalah amal ibadah yang sangat panjang sampai akhir hayat kita, dan di akhirat pun insya Allah akan dijodohkan lagi kalau sama-sama menjadi penduduk ahli surga. Rukun pernikahan ada 5 beserta syaratnya, yaitu adanya calon pengantin pria, syaratnya beragama Islam, identitasnya jelas, sehat, serta balik, adil, dan merdeka. Sunnah bagi seorang laki-laki yang hendak meminang seorang wanita dan melihat terlebih dahulu wanitanya yang hendak akan dipinangnya.
jika diharap pinangan itu akan diterima oleh pihak mempelai wanita sebagai langkah awal untuk melangsungkan pernikahan. 2. Adanya calon pengantin perempuan beragama Islam, bukan muhrim, tidak dalam kondisi terlarang, balik, sehat, perempuan yang halal untuk dinikahi dan lain sebagainya. Disunahkan seorang wanita melihat terlebih dahulu kepada laki-laki yang akan meminangnya sebagai calon suami kelak. Semuanya ini dilakukan untuk menjaga agar kemudian hari kelak tidak ada penyesalan dari kedua belah pihak yang akan melangsungkan pernikahan. 3. Adanya wali adalah ayah dari pihak perempuan, kakek, saudara laki-laki kandung, kakak atau adik, saudara laki-laki seayah, saudara kandung ayah, pakde atau anak laki-laki dari saudara kandung yang kemudian diwajibkan kehadirannya. Dan keharusan seorang wali adalah ia seorang muslim. Non-muslim tidak sah menjadi wali. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surat Al-Imran ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. La yattahidil mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'min. Sadaqallahul adzim. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, janganlah orang-orang mukmin mengambil orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Abu Suja rahimahullah dalam Matan Al-Ghayah wa Takrib menjelaskan sebagai berikut. Wali paling utama ialah ayah, kemudian kakek, ayahnya ayah, kemudian saudara laki-laki seayah, seibu, sekandung atau saudara kandung, kemudian saudara laki-laki seayah, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah dan seibu, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, kemudian paman dari pihak ayah, kemudian anak laki-laki paman dari pihak ayah. Demikianlah urutannya apabila tidak ada waris ashabah maka hakim. Dalam peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2019 PMA terbaru tentang pencatatan pernikahan yang menyebutkan ada 7 alasan pernikahan dengan wali hakim, diantaranya 1. Wali nasab tidak ada. 2. Walinya adol atau menolak. 2. Walinya menolak atau enggan. 3. Wali tidak diketahui keberadaannya. 4. Walinya tidak dapat dihadirkan, ditemui karena di penjara. 5. Wali nasab tidak ada yang beragama Islam. 6. Walinya dalam keadaan berihram. Dan 7. Wali yang akan menikahkan menjadi pengantin itu sendiri. Itulah ke-7 sebab suatu akad pernikahan antara pengantin pria wanita, baik perawan jejaka maupun janda duda, dengan wali hakim. Yang keempat, rukun nikah dan syaratnya. 2 saksi ialah orang yang akan menyaksikan pelaksanaan prosesi pernikahan. Syarat menjadi saksi nikah yaitu Islam, laki-laki balik, berakal, merdeka, lelaki bisa bicara dan mendengar, dan adil. 2 orang saksi ini diwakilkan oleh pihak keluarga, tetangga, ataupun orang yang dapat dipercaya untuk menjadi seorang saksi. Jumhur ulama berpendapat akad nikah harus dihadiri oleh minimal 2 orang saksi. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Tidak sah nikah tanpa wali dan 2 orang saksi yang adil. Hadis rawi Daruqutni dan Ibnu Hibban dari Aisyah.
Yang kelima, adanya ijab kabul, adalah janji suci kepada Allah di hadapan penghulu wali dan saksi. Saat kalimat saya terima nikahnya, maka sah untuk menjadi pasangan suami istri. Akad nikah ini atau ucapan antara ijab dan kabul tidak boleh berselang lama dan terputus-putus dalam mengucapkannya. Jika hal ini terjadi, maka ucapan ijab kabul diulang sampai lancar dan benar menurut kedua orang saksi. Sebelum melaksanakan ijab kabul, dianjurkan untuk membaca khutbah nikah. Khutbah nikah merupakan termasuk hukumnya sunnah. Namun ada beberapa pendapat kalau khutbah nikah itu hukumnya wajib menurut Dawud Al-Jahiri. Jadi jika sebelum akad nikah tidak membaca khutbah nikah, maka akad nikahnya menjadi tidak sah. Namun mayoritas ulama tidak menganggap pendapat dari Dawud Al-Jahiri sebagai pendapat yang bisa diterima. Maka dari itu kembali ke hukum asalnya bahwa khutbah nikah merupakan hukumnya termasuk sunnah. Jika tidak ada khutbah nikah tidak menjadi masalah dan tidak membatalkan dalam pernikahannya. Bisa saja khutbah nikah hanya dengan membaca tahmid, syahadat, dan sholawat Nabi. Syekh Wahbah Al-Zuhaili mencontohkan khutbah Ibnu Umar radhiyallahu anhu saat diundang untuk menikahkan orang. Ibnu Umar mencukupkan khutbah nikah singkat dengan 3 poin tadi itu. Syekh Wahbah Al-Zuhaili juga menerangkan boleh akad nikah tanpa khutbah, sebagaimana Rasulullah pernah menikahkan seorang sahabat dengan seorang sahabiat tanpa membaca khutbah nikah. Mengenai hukum rukun khutbah, Abu Hasan Al-Mawardi mengatakan dalam kitabnya Al-Hawi Al-Kabir bahwa syarat dan rukun khutbah nikah terdiri dari 4 perkara yang harus dibaca, yaitu bersyukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, bersolat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berwasiat untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mentaatinya, membacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang diutamakan ayat-ayat yang khusus membicarakan tentang pernikahan. Berikut bacaan khutbah nikah seperti yang dijelaskan dalam hadis Abu Dawud, Al-Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, dan diriwayatkan hadis lainnya. Pertama, membaca hamdalah, istighfar, memohon perlindungan kepada Allah, dan syahadat. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururin anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu faman mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Setelah itu membaca ayat-ayat Al-Qur'an yang khusus membicarakan tentang pernikahan seperti Al-Ahzab ayat 70 sampai 71, An-Nisa ayat 1 atau Al-Imran ayat 120. Sedangkan penutup khutbahnya yaitu barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum bi tilawati innahu huwat tawwabur rahim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Setelah khutbah nikah dibaca berikut ini lafaz akad nikah atau ijab kabul wali hakim. Apabila akad nikah menggunakan wali yang diwakilkan kepada orang lain, mudin atau penghulu, maka harus ada siwat taukil, ungkapan pasrah wakil dari sang wali perempuan. Seperti contoh,
Akaltuka fi tazwij, di suatu contoh disebut nama perempuannya Anfulan, calon pengantin putranya dari mahrin alfi rupiah, atau lebih jelasnya, lebih difahaminya dengan bahasa Indonesia seperti contoh, aku wakilkan kepadamu untuk menikahkan, di suatu contoh disebut nama perempuannya dengan, dan disebut calon pengantin putranya dengan mahar 1.000 rupiah, atau dengan berikut ini, saudara Fulan, saya wakilkan kepada Anda untuk menikahkan saudara perempuan, disebut nama perempuannya binti, juga disebut ayahnya, dengan saudara disebut calon putranya, dengan mas kawin uang 1 juta rupiah misalnya, dibayar tunai. Kemudian orang yang menerima perwakilan menjawab, saya terima perwakilan Anda, atau dengan ucapan, saya terima perwakilanmu untuk menikahkan anak perempuanmu dengan, di suatu contoh disebut calon suaminya sebagai calon suami dengan mahar yang telah disebutkan. Setelah itu baru sang wakil dapat menikahkan calon pengantin dengan membaca ijab kabul, seperti contoh, saya nikahkan kamu dan saya kawinkan kamu dengan perempuan pinanganmu, disebut namanya perempuan, binti disebut bapaknya, yang wakilnya telah mewakilkan kepada saya dengan mas kawin 1 juta rupiah dibayar tunai, halal. Setelah itu calon suaminya menjawab dengan kau langsung, tidak tus-putus, qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur, atau dengan bahasa Indonesia, saya terima nikah dan kawinnya dengan mas kawin tersebut, atau dengan contoh dinikahkan sendiri oleh orang tuanya, walinya, wali perempuan tersebut, seperti contoh, angkah tuka wa zawaztuka mahtubataka, sebut namanya perempuan, ala mahrin, dan juga disebut bentuk maharnya atau mas kawinnya, halal. Atau dengan bahasa Indonesia, aku nikahkan engkau dan aku kawinkan engkau dengan pinanganmu, disebut putrinya siapa atau nama mempelai perempuan, dengan mahar, terus disebut maharnya atau mas kawin, dibayar tunai, halal. Berikut jawaban mempelai putra dan harus seketika atau kontan. Qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur, atau dengan lafaz qabiltu nikahaha wa tazwijaha alal mahril madhkur wa raditu bihi wallahu waliyut taufiq, atau dengan bahasa Indonesia, aku terima nikahnya dan kawinnya dengan mahar yang telah disebutkan dan aku rela dengan hal itu. Semoga Allah selalu memberikan anugerah. Jika ijab kabul sudah dianggap sah bagi para saksi atau dua saksi, suatu misal yang mengakad nikah bertanya, bagaimana saksi? Seumpama saksinya bilang sah, berarti sudah selesai, sudah sah pernikahan tersebut. Dan berikutnya dilanjutkan dengan membaca doa ataupun penandatanganan pada buku nikah kedua-duanya. Setelah prosesi akad nikah selesai, yang ditutup dengan pembacaan doa, setelah itu biasanya di daerah admin, pengantin pria diantar ke kamar pengantin wanita untuk memberikan mahar atau mas kawinnya yang sudah ditunggu oleh istrinya di kamar pengantin. Pemberian mahar merupakan syarat sah dari prosesi akad nikah seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah. Sadaqallahul azim. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang,
Dan berikanlah mahar atau mas kawin kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Syariat Islam melarang bermahal-mahal dalam memberikan mahar dan dianjurkan agar meringankan karena mahar ini sudah disepakati bersama oleh pasangan calon suami istri. Diriwayatkan dari Imam Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara kebaikan wanita adalah mudah meminangnya, mudah maharnya, dan mudah rahimnya atau mudah melahirkan. Mahar boleh berupa barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Mahar merupakan pemberian dan dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, dan disebutkan dalam akad nikah dinamakan mahar musamma, artinya mas kawin yang ditentukan. Sedangkan yang tidak disebut-sebut soal mahar atau mas kawin yang wajib dibayar suami adalah dinamakan mahar misil, artinya suami membayar mahar serupa dengan mahar saudara-saudara si istri, sanak familinya atau ibunya dikala mereka nikah dahulu. Mahar harus segera dibayar setelah akad, boleh juga ditangguhkan baik sebagiannya maupun seluruhnya menurut persetujuan suami istri. Syarat benda yang dijadikan mahar: benda yang suci atau pekerjaan yang bermanfaat, hak milik suami, ada manfaatnya, sanggup menyerahkan. Mahar tidak sah dengan benda yang sedang dirampas orang dan tidak mampu menyerahkannya. Berikut tentang menikah siri. Di kalangan ulama, hukum mengenai nikah siri ada perbedaan. Sebagian berpendapat bahwa nikah siri tidak dilarang dan boleh saja dilakukan, asal dengan maksud tertentu serta mematuhi syarat dan rukun nikah. Menikah dalam Islam, menjalani pernikahan tersebut tidak banyak mudarat. Ada juga yang memandang bahwa nikah siri itu dilarang karena mudaratnya lebih banyak. Juga tidak dicatatkan di pemerintah kantor urusan agama atau KUA, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum terlebih pada ibu dan anaknya. Pernikahan siri itu dapat melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946. Kebanyakan nikah siri ini dilakukan oleh para duda-duda dan janda ataupun pasangan muda yang masih dalam untuk proses ataupun mencari waktu yang tepat untuk meriahkan acara pernikahannya tersebut, sekaligus mendatangkan penghulu maudin dan lain-lain. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Wassalam. Sate ini tinggal satu orang ini yang bakar ini. Beli berapa kamu ini? 1.000. Kok murah ini, dapat 4.000. Nggak dibalak-balik, nggak dikasih bumbu itu. Aduh, gosong itu. Mana bumbunya itu? Wah, nggak bisa ini kalau bukan orangnya yang bakar ini. Waduh, ini dikasih anu itu. Mana yang beli udah ini? Udah kabur ini. Dibalak-balik ini bakarnya ini. Biar gak gosong, itu gosong udah. Kalau anak-anak gak bisa bakarnya ini. Lama. Kalau orangnya ini sebentar udah masak ini, udah ada gosong-gosongnya udah. Sate cireng, sate Aceh ini. Yang bikin ini siapa yang nyuntuk-nyuntuk itu? Yang nusuk-nusuk itu? Oh, banyak. Oh, banyak di rumahnya ya. Di anu ta? Pakai diupahi ta? Ada yang diupahi, sekarang pulang kampung. Gimana? Oh, yang diupahi itu. Orang mana? Orang selatan lah. Oh, orang gunung ya. Istrinya orang selatan ini nanya ini. Yang tukang nusuk-nusuk itu satenya ini orang selatan juga.
anu borongan tak gimana bijian kalau anu diupah itu anu. Kalau ngasih bijian 100 biji itu berapa upahnya itu? Tak kasih 5.000. Oh, murah 100 biji nusuk ini 5.000. Kalau 5.000 tusuk kan 25.000 ini. 1 jam selesai ya nusuk-nusuk ya. Orangnya anu sibuk ini setelah timur ke barat lagi ini. Ya. Tinggal sedikit satenya ini. Sate cireng ini. Sate cireng pakai bumbu sate ayam. Sate ayam ini ya? Nah, sate ayam pakai bumbu sate ayam ini enak ini ada kacangnya ini. Enak, Bos. Pakai kacang ini. Itu 1.000 dapat 4 ini. Pakai kecap. Nggak pakai cabai, nggak ada cabenya ya? Habis, Bang. Habis sudah cabenya. Oh, mau pulang katanya orangnya ini. Sudah habis ini. Anak-anak sudah pulang ini. Yang jualan mau pulang juga ini katanya ini.